Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita teruskan pengajian beberapa waktu yang lalu. Kali ini bab sholat tatawuk bagian paling akhir. Selanjutnya nanti akan menginjak ke bab sujud tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Wa yustahabbu liman dakhalal masjida, wa yustahabbu, dan disunahkan atau dianjurkan, liman, untuk orang, dakhala, masuk, al masjidah, masjid. Wa yustahabbu liman dakhalal masjidah, dan disunahkan untuk orang yang memasuki masjid, ayusolliya rok'ataini, agar untuk sholat rok'ataini, 2 rakaat. Jadi orang yang mau masuk masjid, begitu sudah masuk, maka orang itu disunahkan agar ia sholat 2 rakaat. Untuk apa sholat 2 rakaat itu? Tahiyatal masjidi. Sholat 2 rakaat itu adalah sholat tahiyatul masjid, artinya sholat untuk menghormati masjid. Jadi orang yang masuk masjid itu disunahkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Ini yang disebut dengan sholat ghairu rotibah. Waktunya kapan saja, tapi ada ikatannya, yaitu pada saat masuk masjid. Tapi waktunya kapan saja, yang seperti ini, tidak ada batas waktu tertentu. Sama dengan sholat duha, tidak ada batas waktu tertentu. Artinya waktunya sudah ditetapkan, tapi tidak mengikuti waktu-waktu yang lain, dan artinya tidak mengikuti tanggal. Bisa kapan saja, tapi yang jelas antara matahari terbit kurang lebih pukul 7 sampai kurang lebih 7 menit sebelum masuk waktu zuhur. Dan ini ketika seseorang masuk masjid, maka disunahkan untuk melakukan 2 rakaat, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. 5. Ruya Abu Qatadah radhiyallahu anhu, berdasarkan riwayat dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jaa ahadukumul masjida falyusalli sajdataini min qabli ay yajlisa. Idza jaa ahadakumul masjida, idza, apabila, jaa, telah datang, ahadukum, salah seorang di antara kalian, al masjidah, masjid. Idza jaa ahadukumul masjida, apabila salah seorang di antara kalian memasuki masjid, fal yusalli, maka hendaklah melakukan sholat sajdataini, 2 rakaat. Di sini sajdataini 2 sujud, maksudnya 2 rakaat. Min qabli ayajlisa, min qabli, min dari qabli, sebelum, an yajlisa, duduk, min qabli ayajlisa, sebelum duduk. Hadis dari Qatadah ini, Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita, kalau salah seorang di antara kita ada yang masuk masjid, maka agar melakukan sholat 2 rakaat sebelum duduk. Jadi sholat tahiyatul masjid itu syaratnya adalah sebelum duduk. Jadi kalau sholat sebelum duduk, sholat apapun sebelum duduk, pada saat masuk masjid, di situ di dalamnya sudah mengandung tahiyatul masjid. Kalau kita niat kita menghormati masjid. Fa in dakhala waqad hadaratil jama'atu, wa in dakhala, fa in, maka apabila, dakhala, telah memasuki, waqad hadaratil jama'atu, sementara para jamaah sudah pada datang. Ketika kita menghadiri masjid, kita masuk ke dalam masjid. Begitu kita masuk ke dalam masjid, jamaah sudah ngumpul semuanya, jamaah sudah pada datang semuanya. Lam yusolli tahiyatul masjid, jangan sholat tahiyatul masjid. Maksudnya
sholat jamaah itu sudah dimulai. Begitu dia datang, sudah qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kita datang di situ, jangan sholat tahiyatul masjid. Tidak boleh yang seperti itu. Kalau kita datang masih azan, itu ada kesempatan untuk sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau kita datang ke masjid kemudian sudah qomat, maka sudah tidak ada lagi kesempatan tersendiri melakukan tahiyatul masjid. Tapi jangan khawatir, kita tetap bisa melaksanakan sholat tahiyatul masjid walaupun sholat itu bukan sholat tersendiri pada sholat tahiyatul masjid. Falam yusalli tahiyyata. Kalau sudah qomat seperti itu, sudah qomat seperti tadi, maka jangan sholat tersendiri, sholat tahiyatul masjid. Jadi kalau kita masuk ke masjid, jamaahnya sudah ngumpul, sudah qomat, kemudian kita pengen sholat tahiyatul masjid, jangan lakukan itu. Jangan melakukan sholat tahiyatul masjid tersendiri. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatis sholatu, apabila sholat telah didirikan, sudah mulai qomat kayak tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kalau sudah qomat seperti itu, fala sholatan illa al maktubata, tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Jadi kalau kita mau sholat berjamaah di masjid, ada kesempatan sholat tahiyatul masjid, sholatlah 2 rakaat sebelum duduk. Usolli sunnata tahiyatul masjidi rakaataini lillahi ta'ala. Tapi begitu masuk masjid, jamaah sudah berkumpul, kemudian sudah qomat, maka jangan sholat tahiyatul masjid tersendiri, tapi sholatlah berjamaah. Kenapa? La sholata illa al maktubah. Tidak ada sholat kalau sudah dimulai qomat. Kalau sudah mulai qomat, maka tidak ada sholat di situ kecuali sholat wajib. Wali annahu yahsulu bi tahiyyata. Kenapa kok tidak boleh melakukan sholat tahiyatul masjid tersendiri? Begitu qomat, kita tidak boleh sholat tahiyatul masjid, langsung mengikuti sholat berjamaah. Misalnya subuh, terlambat bangun, sampai di masjid sudah qomat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya. Jangan sholat tahiyatul masjid dulu baru ikut sholat jamaah, tidak, langsung sholat berjamaah. Kenapa kok begitu langsung sholat berjamaah? Li'annahu yahsulu bitahiyyah. Karena ketika kita di dalam sholat berjamaah itu, kita sudah berhasil melakukan sholat tahiyatul masjid. Artinya kita sholat di situ sudah termasuk di dalamnya mengandung tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid. Jadi ada beberapa hadis yang mengatakan ada beberapa sholat bisa digabung menjadi satu, yaitulah satu sholat wudhu, kemudian sholat tahiyatul masjid, kemudian kalau tidak ada lagi kita sholat fardu atau memang sholat qobliyah. Maka ketika niatnya kita sholat qobliyah, niat kita sholat qobliyah, misalnya qobliyah subuh, sholli sunnatal qobliyah subuh, waktunya tinggal sedikit, maka di dalamnya kita selipkan niat tahiyat untuk menghormati masjid, kita niat juga untuk sholat wudhu, kita sholatnya di situ adalah sholat tahiyatul, sholat qobliyah subuh, sholli sunnatan qobliyah subuh rakaataini lillahi ta'ala. Tapi di dalamnya kita niat sholat wudhu, kita di dalamnya niat sholat tahiyatul masjid, maka sudah berhasil seperti itu tahiyatul masjidnya dan wudhunya sudah berhasil di situ. Jadi satu sholat bisa ada 3 pahala. Pahala sholat wudhu, pahala sholat tahiyatul masjid, dan pahala sholat qobliyah subuh itu sendiri. Kalau qobliyah subuh sendiri itu tidak
kita dapati karena sudah qomat, maka kita sholat subuh langsung. Di dalamnya kita ada niat tahiyatul masjid, di dalamnya kita niat sholat wudhu. Maka begitu kita niat usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, maka saat itu kita sudah mendapat pahala sholat tahiyatul masjid, mendapat pahala sholat wudhu, sekaligus kita sudah mendapat pahala sholat subuh. Jadi kalau waktunya sempit seperti itu dan waktunya kepepet seperti itu. Maka di dalam Al-Muhadzab ini dikatakan wali annahu yahsulu bihi tahiyyah. Karena seperti itu telah berhasil melakukan tahiyatul masjid. Kama yahsulu hatta duhulu ilal harami. Beliau Abu Ishaq mengkiaskan kama yahsulu sebagaimana orang yang telah berhasil haqqa duhuli, haknya masuk ilal harami, ke Baitul Haram, bihujjatil fardi, karena melakukan haji fardu. Jadi orang yang melakukan haji fardu itu kalau belum sempat memasuki Masjidil Haram, maka orang itu sudah mendapat haknya memasuki Masjidil Haram. Karena apa? Karena di dalam haji fardu itu di situ ada namanya tawaf ifadah. Kenapa? Kalau nggak sempat melakukan tawaf qudum sebagai hak masuk ke Masjidil Haram, kita begitu melakukan haji, kemudian ada rukun haji namanya tawaf ifadah, maka tawaf ifadah itu harus masuk Masjidil Haram. Tidak sah tawaf ifadah kalau nggak masuk Masjidil Haram. Kenapa? Karena tawaf ifadah itu harus mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Setelah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, baru sa'i 7 kali antara Safa dan Marwah. Maka orang yang telah melakukan ibadah haji, maka dia telah berhasil melakukan haknya untuk masuk menghormati Masjidil Haram. Maka beliau Abu Ishaq As-Sirazi, Abu Ishaq bin Yusuf bin Ibrahim As-Sirazi ini telah mengkiaskan orang yang melakukan sholat tahiyatul masjid tetapi waktunya sempit, kemudian langsung melakukan sholat subuh karena sudah qomat, maka orang itu telah berhasil melakukan sholat tahiyatul masjid dengan syarat belum duduk. Karena sholat tahiyatul masjid itu syaratnya adalah sebelum duduk. Kalau dia sudah duduk, bukan tahiyatul masjid lagi namanya. Wudhu juga begitu, dengan syarat belum ngapa-ngapain, belum sholat yang lain-lain. Begitu wudhu langsung melakukan sholat. Maka sholat sesudah sholat wudhu, sholat sebelum duduk di masjid, maka itu disebut dengan sholat tahiyatul masjid dan disebut dengan sholat wudhu. Apabila kita melakukan sholat qobliyah subuh, maka kita sudah mendapat 3 pahala tahiyatul masjid, pahala ba'dal wudhu, sesudah wudhu, dan kita mendapatkan pahala sholat qobliyah subuh. Dan pahala sholat qobliyah subuh itu atau sholat fajar itu pahalanya itu dikatakan 2 rakaat sholat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Maka orang yang melakukan sunnah qobliyah subuh, maka orang itu telah mendapat kebaikan lebih dari dunia seisinya ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala bimbing hati kita sehingga kita terus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia sana